Shalom, selamat pagi. Sate pagi hari ini bertemakan apakah kerajaan Allah sudah datang? Di dalam perjanjian baru, baik Yohanes Pembaptis maupun Yesus Kristus mengutarakan kalimat pertama dalam khotbahnya, "Bertobatlah, karena kerajaan Allah sudah dekat." Sudah dekat berarti belum datang. Sudah dekat berarti masih menanti, masih menunggu, masih mengharapkan datangnya kerajaan Allah. Kapankah kerajaan Allah itu datang? Yesus berkata, kerajaan Allah sudah ada di dalam hatimu. Tetapi di lain pihak, Tuhan juga berkata, berdoalah supaya kerajaan Allah tiba di dunia ini. Di dalam teologi, hal ini disebut yang sudah dan yang belum. Kerajaan surga secara rohani sudah tiba pada kita. Kuasa dan kedaulatan Allah sudah di dalam hati kita, tetapi kita masih menantikan dan mengharapkan kedatangan Kristus yang kedua untuk mewujudkan kerajaan Allah yang sepenuhnya di dunia ini. Di dalam keadaan sudah dan belum, inilah kita menghidupi kehidupan kita sebagai orang Kristen. Kita masih hidup di dunia, tetapi hati kita ada di sorga. Inilah orang Kristen. Paulus berkata, tahukah kamu bahwa dulu kamu sudah mati di dalam kesalahan-kesalahan dan dosa-dosamu, tetapi sekarang kamu sudah dihidupkan bersama dengan Kristus dan diberi tempat bersama-sama Dia di sorga. Paulus berkata, sekarang kami sedang duduk bersama dengan Kristus di dalam surga. Kita tidak sedang berharap akan masuk ke dalam surga. Kita sekarang berada di surga. Kita sudah diselamatkan, sudah diperanakan pula, sudah dimiliki oleh Allah. Tetapi sekarang kita juga sedang menantikan kerajaan Allah sepenuhnya diwujudkan di dunia ini. Lalu sekarang kita ada di mana? Sekarang posisi kita sekarang ada di surga. Kita beserta dengan Kristus di surga. Tetapi di sisi lain kita juga tahu bahwa kita masih hidup di dunia ini. Kita masih mempunyai kewajiban berat seperti orang Kristen dan bersaksi bagi Kristus. Kita masih hidup di dalam dunia ini untuk mewakili Kristus. Hidup untuk memasyurkan dan memuliakan nama Tuhan. Itu sebab kita harus bertahan, kita harus sabar, dan kita harus konsisten dan tekun mengikut Tuhan dan mencari kehendak Tuhan. Di awal perjanjian baru, Yohanes berkata, bertobatlah, karena kerajaan Allah sudah dekat. Ketika Yesus berkhotbah, kalimat pertama yang Dia katakan adalah kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Dalam perjanjian lama, bangsa Israel mewakili kerajaan Allah. Tetapi orang Israel tidak menginginkan Tuhan sebagai raja mereka. Mereka menghendaki Saul menjadi raja mereka. Lalu Allah memperingati mereka, apakah kamu mau seperti orang kafir yang memiliki raja yang menguasai kamu? Aku beritahu kepadamu, kamu boleh memilih rajamu, tetapi rajamu akan menguasai kamu, dan rajamu akan menindas kamu, dan akan memungut pajak yang banyak darimu. Rajamu ada banyak hal yang tidak benar. Kamu tidak menginginkan aku menjadi rajamu? Kamu menginginkan Saul sebagai rajamu? Lalu Allah menyerahkan mereka kepada keinginan mereka. Kemuliaan Allah memakai Goliat dari Filistin untuk
mempermalukan bangsa Israel, tetapi kemudian membangkitkan Daud untuk membunuh Goliat. Di kemudian hari Allah berkata kepada Saul, "Karena engkau telah meremehkan Tuhan, karena engkau telah menolak Tuhan, maka Tuhan juga menolak kamu sebagai raja. Allah telah mempersiapkan baginya seorang yang berkenan di hatinya." Siapakah orang yang berkenan di hati Allah itu? Dia adalah Daud. Apa maksudnya ketika Daud dikatakan sebagai orang berkemah di hati Tuhan? Karena Daud melambangkan Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan Allah karena Yesus Kristus telah datang ke dunia ini dan berkata, "Hendaklah kalian bertobat, karena kerajaan sorga sudah dekat." Selanjutnya, Yesus juga berkata, "Kerajaan Tuhan telah turun atas dirimu." Bagaimana kerajaan Allah turun ke atas diri kita, dalam hati kita? Itu karena ketika hatimu meninggikan Tuhan, ketika hatimu memikirkan kerajaan Allah, di dalam pengajaran Yesus Kristus, itu mereka tahu kerajaan Allah sudah dekat. Lalu dalam zaman Yesus, apakah kerajaan surga itu sudah datang? Jikalau sudah datang, mengapa masih berdoa, "Datanglah kerajaanmu"? Yesus terus berdoa, "Datanglah kerajaanmu." Berarti kerajaan Allah belum datang. Tetapi jika belum datang, mengapa Yesus berkata, "Kerajaan Allah sudah ada di dalam hatimu"? Ketika Yesus berada di dunia ini, Dia dengan kuasa surgawi mengusir semua kuasa setan. Dia menyatakan kuasa Allah. Dia menyatakan kedaulatan Allah. Ini berarti kuasa dari Tuhan sebagai Raja sudah datang ke dalam dunia ini. Ketika Yesus menyembuhkan dan mengusir setan, itu menyatakan kerajaan Allah sudah turun ke dunia. Tetapi turunnya ini belum sepenuhnya, karena seutuhnya. Maka setelah Yesus naik ke surga, umatnya harus tetap berdoa seperti ini, "Datanglah kerajaanmu." Suatu hari ketika Tuhan kita datang kembali, kerajaan sorga sungguh-sungguh akan turun ke atas diri kita. Di dalam perjanjian lama, ketika kita melihat Allah mau menyatakan kuasanya di tengah-tengah manusia, Allah memilih bangsa Israel dan menuntun mereka keluar dari Mesir untuk menjadikan mereka umatnya, agar mereka meninggikan Tuhan, berbakti dan melayani Tuhan, karena Tuhan adalah Raja. Tetapi bangsa Israel tidak mau Tuhan. Mereka belajar dari orang-orang kafir yang tidak percaya dan mengikuti kelakuan mereka. Mereka memilih Saul sebagai raja mereka sendiri. Tetapi Saul bukanlah raja yang sejati. Karena itulah Saul tidak bisa mewakili Tuhan. Allah memberikan kebebasan kepada manusia. Allah memberikan kebebasan demokrasi kepada manusia. Dan Ia mengabulkan permintaan bangsa Israel untuk memiliki seorang raja. Tetapi raja sejati yang berkenan di hati Tuhan itu baru akan tiba di masanya akan datang. Siapakah raja sejati dalam kerajaan Allah itu? Dia adalah anak tunggal Allah itu sendiri, Yesus Kristus. Di dalam Mazmur 2 ayat 6-8, Tuhan berkata, "Aku telah melantik rajaku di Sion, gunungku yang kudus. Aku telah mengangkat anakku sebagai raja." Allah berkata, "Anakku, engkau telah kuperkenankan pada hari ini. Mintalah kepadaku, maka bangsa-bangsa akan kuberikan kepadamu menjadi milik pusakamu." Yesus Kristus datang ke dalam dunia ini 2 kali.
Kali pertama dia menyatakan cinta kasih Allah, menggenapkan karya keselamatan dari Allah, menyatakan kerajaan surga kepada orang-orang yang percaya kepada dia, mengusir setan dan menyembuhkan penyakit. Dia membangunkan kerajaannya di dalam dunia ini. Maka orang Israel dalam perjanjian lama mewakili dan melambangkan kerajaan sorgawi. Dan pemberontakan orang Israel dalam perjanjian lama berarti kerajaan secara daging itu bukan yang sejati. Yesus Kristus datang ke dunia berarti kerajaan surgawi yang sejati itu akan datang. Dan kerajaan itu datang melalui kematian dan kebangkitan Yesus Kristus untuk menggenapkan kehendak Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, begitu mendalamnya materi dari doa Bapa kami. Semua misteri dan rahasia di dalam doa Bapa kami akan belajar sungguh-sungguh di dalam hati dan pikiran kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.